Rizky Ramadan. Rizky Ramadan ya? Ramadan. Rizky Ramadan. Ya. KTP alamat ya? Alamatnya di Manokwari, Bogor. Nah, ini kita kasih materi dasar ya, penjelasan harus kamu pahami. Sebelum memahami entrepreneur, kamu masuk belajar digital, teori-teori yang tak berikan digital, karena ini bukan belajar teori, tapi praktek digital. Ya. Kalau teori digital kamu lihat di YouTube banyak, di YouTube semua banyak. Ya. Tapi prakteknya nggak pusing, ya. Kan begitu. Di YouTube segala teori itu ada. Banyaklah teori di YouTube, tapi belum tentu dipraktekkan. Ya. Ketika kamu mempraktekkan sendiri, kadang-kadang juga pusing. Ya. Ya. Sebelum memahami materi yang saya berikan, mulai praktek membuat foto, video, editing, sampai ke content creator, sampai upload, sampai SEO, sampai SEM, sampai pembuatan perusahaan, ada materi yang terpenting. Materi yang terpenting itu mental kamu harus entrepreneur. Ya. Mentalnya harus entrepreneur. Kalau mentalnya tidak entrepreneur, kamu belajar digital secanggih apapun, pintar apapun, tidak akan jalan entrepreneur kamu. Tidak akan jalan. Paling-paling kamu menjadi buruh gitu. Menjadi buruh, bekerja lagi, dan seterusnya. Karena mental entrepreneurnya tidak ada. Jong. Nah, mental entrepreneur itu kuncinya ada dua perbedaannya. Yang pertama, yang tahu diri kamu sendiri. Apakah di otakmu, di pikiranmu itu kamu menginginkan gaji, ya, menginginkan gaji atau bayaran, atau kamu menginginkan memiliki usaha mampu membayar orang? Dua ini kamu tentukan. Sepanjang otak kamu, pikiran kamu, pribadi kamu, saya ingin gaji 2 juta, 1 juta cukup, atau 5 juta. Di tahap dasar saya gaji 1 juta. Boleh. Nanti saya harus 2 juta, 3 juta. Nah, berarti mental kamu gaji. Ketika kamu masuk entrepreneur, gagal itu. Sampai yang gagal kamu. Karena apa? Mental kamu gaji. Ya. Mental kamu digaji itu hati-hati. Yang tahu bukan saya, kamu ya. Kamu sendiri yang menentukan. Apakah kamu punya mental gaji atau mental entrepreneur? Mental entrepreneur itu saya harus mampu menggaji berapa di bulan pertama merekrut orang ini. Nah itu. Aduh, saya tidak mampu menggaji dulu karena ini belum ada penjualan. Saya kerjakan dulu semaksimal mungkin sampai bisa. Nah itu penting. Batasan ini tipis antara digaji sama menggaji. Ya, tipis kan? Di satu sisi kamu menginginkan gaji, di satu sisi itu untuk menggaji. Kamu harus buang mental minta gaji bayaran. Kalau kamu setelah pelatihan lulus punya CV, mental kamu itu masih aku dibayar piro ya teko. Gagal. Terus nggak usah pelatihan, ilmu kamu tidak ada gunanya. Ada gunanya tapi untuk kerja saja. Ya, karena mental kamu masih menerapkan gaji. Entrepreneur itu bukan mental gaji, harus mampu menggaji orang. Ya, sudah jelas kemarin ya. Kamu mampu menggaji orang berapa dalam 1 bulan? Atau di bulan pertama? Oke, saya sendirian 1 orang. Ketika kamu tidak mampu menggaji, memang nggak ada bayaran, maka mencari karyawan, ya awakmu kerja ning kene kok untung dari dulu. Sejelek-jeleknya itu. Ya, harus berani memulai itu. Apa mau kerja aku mulai ini dan ini yakin berhasil. Untungnya bagi lurus sih. Aku pemilih, awakmu owner, awakmu yang pekerja. Ketika berhasil, kamu jadi komisaris ya direkturnya. Ya, kalau terpaksa memang nggak bisa gaji orang. Itu harus ditentukan. Ya. Yang pertama kan mental. Mental kamu yakinkan dulu mulai hari ini sampai di 3 bulan bahwa mental kamu itu bukan digaji. Ya, bisa ya? Pastikan itu. Pastikan mental kamu bukan digaji itu dulu. Itu poin pertama. Nggak bisa nggak itu. Sepanjang kamu memiliki mental yang masih ingin digaji, pasti kamu gagal. Entrepreneur kamu gagal. Tidak akan pernah jadi entrepreneur kamu. Tidak akan pernah. Siapa kalau mentalnya masih ingin dibayar, dia menjalankan entrepreneurnya pasti gagal. Karena entrepreneur itu bukan dibayar, tapi membayar.
karyawan berapa dan jumlah berapa. Serendah-rendahnya berapa, enggak lah. 500.000 atau 1 juta atau 750. Terserah kemampuan yang kamu lakukan. Itu nggak perlu dibayar seperti yang katakan. Wis kalau saya dibayar, wis dilakukan di bisnis ini, untungnya dibagi 2. Berhasil kamu direktur, aku komisaris. Nah, bisa begitu. Ya, contoh teman-teman begitu ya. Ini contoh. Setelah tahap ini lulus, masih ada 9 lagi. Ya, ini perhatikan omongan saya bahwa kamu harus, ini perlu saya. Sebelum orang menjadi entrepreneur, saya ajari ini dulu. Ini pastikan dulu. Kalau kamu sudah bisa, oh ya, sama digaji Pak. Saya tanya, berapa mental keinginan kamu minta gaji? Masih ada berapa persen? Saya tanya itu. Berapa niat kamu untuk jadi entrepreneur? 100% Pak, yakin. Nah, kata, apa niat? Masih saya tanya. Dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, pasti saya tanya. Seberapa besar mentalmu untuk, pasti saya wawancara lagi. Seberapa besar mental kamu menjadi entrepreneur? Gitu. Saya ingin tahu. Jangan-jangan masih mental karyawan. Ya. Jangan-jangan masih mental karyawan. Gitu. Pertama, ya. Jelas. Ada pertanyaan? Ya, gimana Pak? Gimana ya, betul. Saat ini kamu seberapa? Yakin? Gimana? Coba. Kalau sekarang sih saya memang niatnya harus ilmu. Berarti, nah terus Sebenarnya ingin tahu dulu. Kalau untuk menentukan saya ini mental apa, masih bingung sih Pak. masih belum. Masih bingungnya itu karena ya namanya orang kalau kerja itu mestinya dia akan mengharapkan Peluang ya. tapi di sisi lain juga memang ya saya itu orangnya ingin melakukan sesuatu yang kalau bisa bermanfaat gitu. Ya seperti diajarkan kalau di pondok itu. Saya kan kebetulan kita ngurus-ngurus ya anak-anak Orda, Di pondok ya. Terus ya itu benar-benar ngabdi bahasanya ya. Kita melakukan sampai capek lah, nggak ada istirahatnya sama sekali itu. kan nggak dibayar itu ya. Nggak dibayar. Itu mental entrepreneur yang diberikan oleh pondok. Ya. Itu kan bagian daripada mental entrepreneur yang diberikan oleh pondok itu begitu. Ya memang kalau pada saat itu yang nggak ada sama sekali karena ingin dibalas ataupun dibayar sama sekali. Yang jelas ya cuma Mengabdi. apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Anak-anak itu bahasa. Tapi setelah lulus pasti kamu berbeda. Betul nggak? Setelah lulus, aduh, aku lulus dari pondok ini. Aku mau tuntut bayaran nih, kan kono. Wajar kan? Mungkin di awal kemarin waktu mencari kerja Ya begitu kan? Saat mencari kerja. Berapa? 1 juta. Berapapun lah. Kan begitu kan? Yang penting diterima dulu kan gitu. Ya. Di awal. Nah, setelah muter-muter nggak diterima, memutuskan deh, wis tak usah direwet. Iya. Habis itu berkurang. Ya. berkurang ya awal itu untuk berpikir bahwa apa yang penting tuh memperkaya diri sih kalau saat ini. Soalnya nanti saya percaya kalau orang itu sudah berkualitas nanti uang akan datang sendiri. Iya. Jadi berarti harapan untuk entrepreneur oke. Kalau yang kedua, anggap saja kamu sudah lulus, mental kamu entrepreneur. Iya. Jadi testimoni awal ya, nanti sampai akhirnya nanti saya tanya lagi setelah kamu mengalami materi-materi. Yang kedua, menjadi entrepreneur itu konsepnya itu sederhana sebenarnya. Konsep yang saya bangun itu sangat sederhana. Membangun usaha itu dimulai dari dompet. Tahu dompet? Tahu dompet? Tahu. Isinya pasti kan uang. Iya. Iya, nggak mungkin kertas dah. Iya. Nggak mungkin kopi. Yang nama bicara dompet isinya uang. Nah gitu. Jadi apapun bentuknya, apapun model kerjanya, butuh dompet, butuh modal, benar nggak? Pasti kan? Pasti butuh modal. Nah, yang jadi masalah, berapa besar modal yang akan kamu punya setelah punya ini? Bisa 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, bisa 100 juta. Benar nggak? Atau nol sama sekali. Atau nol tanpa modal sama sekali.
Nah, kira-kira apa? Maksudnya uang saya pribadi atau Itu terserah dari manapun, bisa uang pribadi, bisa pinjam. Bahkan bisnis itu diawali dari modal, dari dompet. Kira-kira setelah dapat CV, bisa modal pribadi, pinjam dari orang tua, pinjam bank, nggak ngurus aku. Kira-kira berapa kamu? Menentukan berapa? Tentukan, penting gitu. Coba. ditentukan sekarang, Pak? Iya, kira. Kira Iya. harus bisa, Pak. 1 juta bisa. Dari mana? Saya itu sama Bapak sebenarnya Bapak itu orangnya gini, kamu melakukan apa? Ya, Padahal ya dikasih. kasih. Cuma nanti ya saya harus bertanggung jawab itu, Pak, Gitu ya. atas detail itu tadi. Nah, berarti kamu entrepreneur mulai ranah ada. Berarti oke, saya kunci modal 10 juta. Ya. Bisnis itu kuncinya adalah di dompet dulu. Dari dompet dan modal kita bergerak. Modal ada dua. Modal adanya dompet isi uang minimal 10 juta atau 5 juta, 1 juta terserah. Dan dua nol bisa jadi. Tidak masalah. Ya. Bisnis digital era modern itu yang penting punya CV, punya legalitas lengkap, modal ada uang atau tidak itu bisa. Ada uang lebih cepat, tidak ada uang agak lambat sedikit, tapi bisa. Mau modal kamu nol, kamu punya CV, maka yang kamu lakukan adalah 3. Kamu bisa melakukan reseller, bisa melakukan dropshipper, bisa melakukan afiliasi. 3. Ketiga ini nggak boleh terlena terus. Nggak boleh selamanya melakukan reseller, melakukan dropshipper, melakukan afiliasi. Kalau sudah punya keuntungan dari ketiga itu, maka kamu harus investasi modal. PT kamu, usaha kamu harus kamu tutup dengan modal. Ternyata setelah berjalan 3 bulan, saya dapat uang 1 juta. Yes, masukkan di rekeningmu 1 juta. Ya, itu kalau punya modal. Nah, karena kamu boleh 1 modal, anggap aja 10 juta. Ini harus komitmen. Modal kamu 10 juta, saya sepakat. Boleh saja, bebas saja menentukan. Mau 1 juta, 500.000 saya nggak mementingkan itu. Mau 1 miliar nggak masalah, berapapun bisa. Yang terpenting adalah modal ini 10 juta. Ya. Kalau kamu sudah punya CV, minimal punya rekening 3. Bisa atas nama pribadi kamu, boleh atas nama CV terserah. Yang penting punya rekening 3. Ya. Rekening pertama, rekening berusaha untuk usahamu. Ya. Rekening kedua, rekening laba rugi. Rekening ketiga, rekening pribadi. Boleh namamu nggak sama semua boleh. Rizky semua boleh. Atas nama saya semua boleh terserah. Yang penting legal. Ya. Nah, kuncinya saya 3. Rekening pertama modalmu kan 10 juta, ya. Uang masuk di sini 10 juta. Ya, saya hari ini masuk uang rekening di sini 10 juta. Jepret untuk modal usaha saya. Kamu harus mengunci, kamu tidak boleh mengambil uang ini. Sampai kiamat tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kamu kalau menggunakan uang kepentingan pribadi ini haram hukumnya. Kamu bikin materai, tanda tangan, disaksikan oleh kiai-kiai. Saya berikrar ngambil uang perusahaan ini haram. Saya ngambil uang ini haram hukumnya. Karena ini bukan uang saya. Ini uang perusahaan saya. Ya, harus itu. Kamu harus paksa diri kamu untuk itu. Sementara terhadap uang ini, setelah kamu kunci dengan akte notari, perjanjian materai itu ya, disaksikan oleh kiai di depan wakaf, di depan kiai, depan orang harus kiai, tanda tangan 3 orang, ya kamu haram mengambil uang ini. Secara Islam haram nggak kamu ambil? Haram, Pak. Haram kan? Ya. Haram. Kamu harus mengharamkan uangmu sendiri. Gak bisa nggak? Harus dipaksa bisnis. Ini uang dari orang tuamu, tapi kamu mengambil haram. Ketika kamu makan 1 rupiah pun haram. Nah, ya. Setelah uang ini kamu haramkan, tugas kamu adalah kamu harus mengembangkan uang 10 juta ini. Bagaimana uang 10 juta ini menjadi 15 juta? Maka uang ini kamu ambil, bukan untuk makan kamu ya, bukan loh. Haram hukumnya. Kamu makan 1 rupiah pun haram. Benar. Karena sudah ditandatangani oleh kiai tadi. Disaksikan oleh, di depan kamu menandakan haram. Iya.
Ini bisnis ekstrim. Harus begitu, nggak bisa nggak. Kalau nggak habis modalmu untuk jalan-jalan untuk ngopi habis, cuma 10 juta ya. Kamu bawa ke Surabaya beli ke mall habis itu. Dalam 1 jam habis, nggak sampai. Iya. Setelah kamu mengharamkan uang 10 juta, maka kamu membuat SOP. Nanti saya ngajari. Bagaimana mengatur 10 juta ini menguntungkan menjadi 15 juta di bulan berikutnya. Dengan konsep apa? Ilmu digital yang saya ajarkan. Maka kamu dapat di bulan depan kalau untung 5 juta, ternyata untung 2 juta. 2 juta inilah kamu ambil masuk di rekening laba rugi. Dari laba rugi ini transfer ke rekeningmu pribadi. Oke, ambil 1 juta biaya hidup saya, 1 juta cukup. Bayar karyawan ternyata 500 ribunya tak cuci 500. Dilakukan. Wah, bulan ini kita hanya untung 2 juta, gagal. Kita harus 10 juta lagi. 10 juta bagaimana 5 juta lagi? Kejar itu. Dikembangkan lagi. Seterusnya. Ternyata di bulan kedua masuk 4 juta. Kamu ngambil 2 juta lagi, 2 juta modalmu 12 juta. Haram lagi kamu ngambil di situ. Ketika sudah masuk di rekening sudah jadi haram. Pokoknya masuk di sampai kapanpun haram. Ya. Ternyata di bulan kedua uang ini ada 2 juta, bayar gaji karyawan 1 juta lagi, kamu 1 juta kurang di tengah jalan. Aduh, tanggal 15 tuh entah ya. Beli bensin nggak mau. Nah. Maka kamu membuat akad hutang ke perusahaan. Buat nota pribadi hutang ke uang perusahaan 1 juta. Kamu pengeluaran ke uang bank ini pribadi aja, kamu bikin internal, kamu catat, saya hutang ke perusahaan saya 1 juta. Halal. Halal. Ya. Halal. Kalau akadnya apa? Hutang. 10 juta hutang dibuat kwitansi hutang. Kamu mencatat sendiri, entah tertulis, entah di HP-mu, saya hutang ke uang perusahaan 1 juta. Kamu kasih pegawai ini, aku hutang 2 juta. Tanda tangan ini masuk di file, di HP saya di file. Kamu bisa jalan lagi sama kamu jalan. Oke, kita punya operasional 1 juta. Jalan. Ya. Kamu mengembangkan uang ini lagi dengan uang pribadi 1 juta, jalan. Berjalan lagi. Lagi uang ini bagaimana? Wah, uang saldoku ini, saldo ini minus nih. Ruginya minus nih. Ini harus menguntungkan 8 juta pokoknya dikejar. Kamu akan mati-matian dengan sistem saya mengerjakan ini. Nah, ini sampai untung. Ya, masuk. Nah, ini harus sampai untung. Apa sini? Ya. Masuk, ini harus sampai untung menjadi 4 juta, 5 juta. Begitu kamu kejar mati-matian, kamu sudah bisa enggak mati-matian. Kamu sudah lupa bayar orang, kamu sudah jadi entrepreneur dulu kawan. Ini kamu kejar 10 juta ke 5 juta mati-matian sampai 5 juta suatu saat pasti tercapai. Kalau ini sudah tercapai, yes, kamu 5 juta, maka kamu akan menikmati situasi ini bisa berjalan. Yang kedua, kamu mengharamkan uang diri kamu sendiri dalam akte notaris. Kalau notaris hanya bayar 100 ribu bayar. Di awal harus begitu. Karena kamu tidak yakin pada diri kamu. Kalau dulu saya enggak, karena saya sudah yakin. Tapi kamu harus mengikat. Kalau tidak, bisnis kamu kesini lagi gagal. Tak jamin. Berarti terlalu lama ya. Kalau kamu bisa begini, di bulan keempat kamu untung banyak. Tahun pertama, kamu bisa beli mobil, tak jamin. Bisa ya? Dan uang kamu sendiri kamu haramkan. Ya, kamu haramkan, kamu ambil. Karena itu SOP. SOP perusahaan kamu boleh ambil uang sendiri, kamu haram. Tetapi kamu hanya hilangkan uang itu. Kamu bisa kelaparan, kita suka ini harus begitu, nggak bisa enggak. Sama saya pekerjaan saya. Uang panas itu, nggak bisa uang panas juga. Uang panas jangan dicoba-coba. Terpaksa saya ambil akad saya hutang ke uang saya ke rekening itu hutang. Ya hutang harus saya bayar. Di akhir bulan harus saya bayar dengan laba rugi. Terus saya masuk, ya. Ini penting, ya. Jelas. Coba bagaimana pendapat tuh? Ya. Ini cuci otak bisnis ini. Sesuatu yang baru, Pak, percaya. Baru ya? Sangat baru kan. Tapi bisa, yakin? Ya, Bagaimana? ya saya coba dulu. Soalnya Ini ada 10 poin ya. Saya masih 2 poin, berarti kurang 8. Ada ya? Kalau bisnis apa poin? saya tuh pakai agak susah. Hanya harus. Ya. Saya tahu.
saya tahu dari psikologi kamu, maka kamu saya haramkan pakai itu. Saya yakin kalau mau pegang 10 juta habis uang itu. Bisa-bisa tinggal 2 juta, modalnya 8 juta kamu pakai untuk kepentingan pribadi. Hancurlah bisnismu. Kamu akan menyalahkan saya. Punya payung nggak berfungsi, bukan ilmu saya. Modalnya kamu habiskan dulu. Modalnya kamu makan 8 juta dikasih orang tua, 8 juta untuk kepentingan pribadi, 2 juta membiayai bisnis. Hancurlah. Ya. Gimana? Untuk menghadapi poin kedua, kalau 10 lulus, kamu jadi nanti bulan keempat, kelima, kamu sudah punya perusahaan untuk serius ngajari bisnis ini. Santai tapi serius. Ya. Gimana? Masalah target Treno saya yang kedua. Yakin? Masih 8 loh ini. Ya Allah, Pak. Dikunci ya. Nanti saya mengunci di sini, kamu minta uang orang tua di notaris itu. Orang tua suka mendapatkan uang itu. Di akhir itu. Yakin? Ada berapa juta, berapa terserah. 1 juta, 5 juta terserah. Saya tanda tangan kamu pakai uang ini haram. Aktif lo tak kan aktif. Ya, haram kamu pakai uang. Aktif sudah dilakukan, tapi melakukan apa tidak? Belum. Kalau kamu bisa berhasil, haramkan uang itu. Itu bisnis ya. Biar nggak habis kamu makan. Kunci, ya. Yakin ya. Dan ini sesuatu yang baru. Kemarin-kemarin udah saya jelaskan, ini masih banyak materi saya terakhir yang baru-baru, makanya saya keras kalau bisnis. Ya. Keras di aturan, kadang-kadang keras di mulut saya. Kalau saya keras betul, saya maki. Kadang-kadang ini tak wajah, cuy, cari juga ini. Saya masih kurang ajar ini, biasa ini. Benar tak maki betul. Kalau sudah ini, ya bisa. Insya Allah, Pak. Nah ini dikunci. Yang ketiga, untuk jadi entrepreneur itu kamu harus membuang. Karena jelasin ya. Untuk menjadi entrepreneur di dalam pikiran orang itu ada 5 maksud yang bahaya. Bisa setan, bisa jin. Ada 5 jin atau 5 setan yang ada di dalam diri kita. Itu bahaya. Harus dibuang ini. Kamu harus membuang. Mulai hari ini kamu ingat ya, yang materi ini dilanjutkan lagi di YouTube. Kamu buka yang di YouTube. Ini juga bisa lihat, boleh. Siapapun boleh. Materi ketiga, brainwash saya yang ketiga, tujuan saya yang ketiga ke kamu. Bahwa untuk menjadi entrepreneur atau menjadi manusia sempurna, ada 5 setan yang ada di dalam diri kita, ini bahaya. Pertama, setan malas. Setan malas ini gak masuk surga, gak masuk surga. Mau malas masuk dosa, enggak kan? Ya. Gak dosa. Mau malas gak dosa. Mau malas kan dosa, enggak diam aja, gak dosa. Tidak dosa. Gak melanggar, ya. Malas dia. Gak kerja, gak apa, diamnya apa? Malas lah. Oh malas ya. Orang malas ini bahaya. Ya. Malas ini adalah setan atau jin yang ada di dalam diri kamu. Maka setiap ada tanda-tanda sifat malas, kamu harus buang sifat ini. Karena ini penghambat bisnis pertama. Setan malas atau jin malas ini. Yang ada di otak kita, di raga kita, di nanti bahaya. Ya, ada 5 loh nih. Harus dibuang. Ya, karena taruhkan di YouTube bukan di YouTube. Biasanya nggak ngulang-ngulang lagi. Paling kalau kamu salah baca YouTube lagi nih. Nah, di awal ya, materi kedua ya. Setan malas harus dibuang. Malas bertindak, malas berbuat, malas berfoto, malas apapun, malas menjalankan, malas balas, belajar, malas. Harus kamu buang setan malas. Setan yang kedua ini nggak masuk surga juga nggak masuk neraka. Setan sambat. Sambat itu sambat ya. Sambat, yang gerundel. Kenapa ya? Sudah yang angel omset sepi ya berdola angel gaji terus bayar karyawan gak cukup gaji sambat ya pegawaimu ngesulo sambat gak dosa tapi sambat ya sambat gerundel harus kamu buang gitu. Kayak ini ilmu canggih di bidang digital sistem, tapi kalau kamu punya 2 setan malas dan sambat ini nggak berhasil. Sambat gerundel bahaya, ini bahaya. Ya, harus dibuang. Apa sih ini? Makhluk setan entrepreneur di sini. Ini yang mengganggu. Sambat. Coba lebih parah lagi. Sambat gerundel. Ini ketiga ini setan diem. Menang kok. Aku ini menang. Menang diam. Gak dosa loh diam itu ya.
gak megawe gak ngelakoni. Terus saya kayak upload santai, menang kan. Lo diam menggaweane menang, tinggal diam kok menang. Ya cangkruan menang ini. Ini setan ini. Jam kerja kok gak kecil, termasuk awakmu, termasuk aku diam. Gak melakukan pekerjaan, diam aja. Wah ini setan ini. Menghabiskan waktu menghadap pekerjaan. Bahaya setan. Ya, yang keempat. Nah ini setan dosa ini. Yang keempat. Setan keempat ini, iya ada dosa dan juga ragu-ragu. Kamu ragu-ragu putus kebetulan deh, ini apa nggak yakin, nggak yakin. Was-was atau ragu-ragu itu setan ketika kecil. Enggak. Ini dilakukan ini enggak ya? Enggak usah. Dilakukan enggak? Jangan ragu-ragu terus. Enggak akan berarti tidak. Dibeli enggak ya? Dibeli enggak ya? Enggak. Wah ini orderan kaya orderan 10. Ini laku keras. Beli 10 atau 15 ya? 10 atau 15 ya? Aduh gak bisa. Wah ini harus dibuang. Kalau 10, 15 putusan hari itu juga. Enggak usah ragu-ragu ini. Gak bisa. Lah, walaupun kamu mengambil keputusan salah, kalau salah, enggak masalah. Yang penting kamu bisa ragu. Ini penghancur bisnis ini. Setan di dalam diri kita. Dan di dalam diri itu ada kondisi sebagai setan ragu-ragu. Yang kelima, setan merasa kamu awakmu aslinya males menuju kelemahanmu, setan kamu wes merasani wong ngalor karo-karuan sebenarnya untuk menutupi kelemahanmu, kemalasanmu, kebodohanmu, kekar-karuanmu. Merasani wong merasani sistem, merasani untuk kekaruan justru gak ngembang bisnismu. Kalau untungnya bisnismu mau lakoni bahaya terus mana ini bisnis sebenarnya yang ngerasani ini karena kamu menghabiskan waktu, kamu tidak bekerja karena kamu punya setan, kamu guru malas, kamu dapatkan gitu yang kamu ngerasani uang, hancur bisnismu. Paham? Dapat materi di pondok pun juga nggak mungkin dia jarang ditambah. Tapi hanya ojo males kan bener kan? Sampai keempat, yang ke-5 sampai ke-6 nanti dilanjut di bulan Penosa ya 1, 2, 3 kan 3 udah, ini ketiga kan? Yang ketiga nanti materi video itu di YouTube lagi itu mengakai ya. Kamu bisa juga nah setelah ini ke-5 setan ini yang masih kamu menjadi manusia sempurna, kamu masuk di al-insanul kamil. Jadi gini, yang ke-5 ini penting, jauh lebih penting lagi. Yang keempat, saya ajari sampai keempat aja. Keempat, kamu bisa masuk ranah entrepreneur. Yang keempat, kalau kamu sudah bisa buang yang pertama, dua modal tadi dikunci, ya. Yang kedua apa? Kedua apa? Modal dikunci. Yang kedua, pembagian rekening tadi. Membagian rekening, betul ya. Yang ketiga, setan ini setan itu membahayakan. Tapi yang keempat, kalau sudah ini, orang bekerja itu dari dimulai dari akal pikiran. Siapapun pekerjaannya, yang mengerjakan sesuatu itu dimulai dari akal pikiran. Jadi orang bekerja apapun dimulai dari akal pikiran. Perhatikan ya. Siapapun, apapun bentuknya lah, apapun pekerjaannya, orang tukang kuli bangunan apa saja, orang berusaha apapun, orang beca itu akalnya bekerja. Oh iya, gua kata beca cabut. Apa itu namanya? Jadi otaknya itu bergerak. Nah, itu ternyata semua
itu menggunakan otaknya untuk bekerja, untuk berpikir. Kerjanya otak kan berpikir. Nah, setelah otak berpikir, banyak kan orang otak berpikir itu baru dilakukan apa yang dipikirannya, kan gitu. Apa yang dipikirannya, oh semua orang dipikirkan dulu, ditata, disusun semua dengan bagus, setelah ditata dengan bagus, pikirannya bagus, pakai sistem membentuk SOP lengkap, baru dia mengerjakan, kan begitu. Dikerjakan apa yang benar. Semua orang bekerja begitu. Orang mengerjakan apapun dipikirkan dulu, bisa ditulis atau nggak ditulis, dan kemudian baru dikerjakan. Jadi pekerjaan tadi itu adalah menjalankan dari perintah otak. Ya, dari perintah otak untuk berpikir ini penting. Dari perintah otak untuk berpikir tadi, ternyata tidak semua bekerja dari otak yang disusun bagus dikerjakan berhasil. Mungkin ribuan pikiran orang gagal, ya benar nggak? Sudah disusun otaknya bagus, hasilnya gagal. Benar ya? Benar ya? Gagal. Sudah investasi 100 juta, 200 juta disusun dengan anggota pabrik, dibayar dengan mantap, gagal. Banyak itu terjadi. Dengan manusiawi itu, bahwa disusun dengan otak yang begitu hebat, ternyata masih ada gagal, tidak semuanya berhasil. Ya. Apalagi tidak disusun dengan SOP, dengan tulisan yang bagus, pemikiran yang bagus, diterapkan, lebih besar gagalnya kan? Oh, lebih besar lagi. Resiko gagal lebih besar lagi. Oh, disusun sampai otak, disusun dengan project plan, dengan SOP, dengan sistem aja gagal. Ada gagalnya. Dari 100 mungkin yang gagal bisa 70, bisa lebih banyak. Nggak mungkin 100% selalu berhasil, enggak lah. Pasti ada gagalnya. Apalagi tidak disusun. Itu manusiawi. Yang saya lakukan, filosofi di Ma'rifat Bisnis, karena melihat kerangka pikir semua orang seperti itu, maka sebelum bekerja, saya berubah cara. Sebelum bekerja, maka hati kamu berzikir dulu. Hati kamu berzikir, hati kamu berzikir, jika larikan ke otakmu. Otak kamu baru berpikir. Pikiran kamu baru kamu tulis, kamu jalankan. Jadi konsepnya adalah berzikir, berpikir, bekerja. Sepanjang 8 jam kamu bekerja, kamu mulai dari sini kata otak hati kamu berzikir, salurkan ke otak kamu. Otak kamu tulis, kalau tidak itu, kamu bayangkan, lakukan ke pekerjaan kamu. Terus begitu. Maka hati kamu Allah seseorang hati sebenarnya. Hati saya berzikir, saya larikan ke otak, saya berpikir, alhamdulillah, saya kuat, saya berzikir, saya bisa, alhamdulillah, enak. Tapi kalau hati saya berpikir, ingin muling dia, wali menemukan upaya seperti dia, saya berpikir, maka akhir dari saya berbicara adalah alhamdulillah, nikmat sekali Allah. Ya, ketika Anda berpikir saya bisa berkot, saya ikut ajar macam-macam apa, mutasi. Ya, rusak kan mentalnya. Awas. Wah, ini aku tuh kono-kono dikai barang larang, kurang ajar. Awas. Tidak berzikir. Setelah saya lakukan lagi, awas nanti ketemu saya, ya. Tak hajar mati, ya. Kalau pikiran kotor, pas di WA ya berpikir, nanti saya akan nongkrong di kono, ya, minum, ya, senang-senang konco-konco, beda. Ternyata dampak berzikir baru berpikir baru bekerja, hasilnya lebih sempurna. Kalau ditarik ke ibadah, tahajudmu, kamu sholat tahajud mulai jam 2 sampai subuh kerja niki.
dia niki pahalanya. Ya, ini pahalanya. Karena kamu bisa berpikir, kemudian bekerja, hasil pekerjaan kamu dari pikiran kamu yang sudah berpikir. Ini yang kamu lakukan. Seberapa besarkah kamu dalam bisnis mampu menjalankan ini? Kalau kamu bisa keempat ditutup dengan keempat ini, wah, kamu mau jadi miliarder kayak apa? Bisa. Saya pun proses belajar ini juga sampai keempat ya. Ini ada 10 pasti ya. 10 langkah. Jadi kalau kamu jadi entrepreneur, Adib tak training ini juga sama. Adib masih keempat tuh. Kelima keenam belum. Tapi nanti ke sini kelima enam, Adib itu belum, masih keempat aja. Kamu lakukan keempat, maka kamu menjalankan bisnis tidak akan gagal. Ketika gagal pun kamu akan bilang, alhamdulillah ya Allah gagal. Engkau masih belum menentukan hari ini berhasil. Besok harus bisa ya Allah. Gitu. Maka kamu menjadi gagal dengan bersyukur. Karena sudah diawali dengan berzikir sebelum memulai kerja. Kalau berzikir kok tidak enak. Kalau tidak mati. Ya. Tapi kalau nggak kurang ajar, nggak Allah, atlaton, aja sama. Tambah berzikir sama. Jelas. Bagaimana? Kira-kira 1 sampai 4 ini. Oke. Apa? Ya. Jadi 1 sampai 4 yang terpenting di. Ya keempat yang penting. Keempat dasar untuk memulai entrepreneur ini sangat penting, sangat penting. Dan ini harus dilakukan. Bukan kamu aja, saya juga harus itu. Maka di sini bekerja itu lebih besar pahalanya daripada kamu sholat tahajud, daripada sholat duha, kalah pahalanya. Karena kamu jam 8, 7.30 jam 8 sampai jam 4, hati kamu dimulai bekerja, mulai posting, mulai upload, mulai moto, hati berzikir. Subhanallah ya Allah, saya mau potret ini. Ya Allah, saya akan potret ini sebagai foto cerek. Ya Allah, subhanallah, potret. La ilaha illallah, betul. Hati berzikir. Maka kelemahan-kelemahan kamu, rezeki-rezeki kamu yang tertutup akan dibuka dan kamu akan diberi hidayah terus. Maunah terus oleh Allah. Rezeki yang kamu inginkan akan dibuka hijab-hijabnya. Penghambat-penghambat akan dibuka. Kenapa? Karena alam sekitarmu itu berzikir ke Allah. Ya. Ini ajaran saya. Mungkin tidak banyak bisnis. Ya. Ajari. Ya. Kita juga banyak perusahaan. Kerja di beberapa orang. Belajar begini kan? Nah, nggak ada kan? Kita ada. Jarang di perusahaan. Tapi di konsep saya ini saya ajarkan. Konsep entrepreneur ini saya ajarkan bahwa itu dilakukan. Ini kalau kamu bisa, kamu lulus sudah jadi sukses. Ya, harapanku lebih hebat ke Adib awakmu. Adib setahun baru lumayan sukses. Awakmu 3 bulan, 4 bulan harus berhasil, 5 bulan harus sukses, lebih dahsyat ya. Jangan nunggu. Adib itu setahun, hampir motong juga kalau kamu memiliki lebih pengalaman dari Adib harus lebih berhasil ya. Berhasil ya. Jelas ya. Nah, ini materi. Jadi mulai bekerja, ya untuk pagi berangkat lebih sempurna. Nah, umpamanya kamu tahajud dulu, Tuhan dulu boleh cepat lagi. Jam 7 Tuhan dulu berangkat itu. Saya nggak bisa itu. Kadang bisa, kadang enggak gitu. Kadang bisa, kadang enggak. Tapi untuk kalau bisa. Pagi berangkat Tuhan dulu 2 rakaat sudah berangkat. Sudah itu aja. Coba seminggu, maka kamu akan memiliki sesuatu yang berbeda. Kalau kamu kerja di bagus, ya begitu. Berubah itu. Kalau ini dilakukan, ini namanya inner beauty. Ya, ini disebut inner beauty entrepreneur. Ya. Yang disebut inner beauty entrepreneur dalam bahasa keren. Ya. Jadi inner beauty entrepreneur itu dimulai dari miracle itu cahaya yang sempurna dari hati yang sempurna akan mengeluarkan zikir ke pikiran kamu menjadi miracle, hati kamu karena miracle dengan pikiran kamu menjadi miracle, perilaku tadi miracle lagi, dan lingkungan yang dibiaskan dari itu dan miracle
datang lagi. Itu namanya. Iya. Kamu kalian? Iya. Iya. Untuk keajaiban. Ini cara menciptakan keajaiban dalam internet bekerja. Ya. Atau mungkin boleh menjadi makuna, menjadi apa kita yang terus masuk ke ini itu jadi kaca. Tapi jadi bertahan. Sama, saya membangun konsep ini. Kadang lupa ya, iya sama. Lupa juga terjadi manusiawi. Aduh, lupa. Ketika saya lupa nggak baca kan, ya Allah. Ya gitu dimulai lagi. Ya. Memang tadi bagus ini. Mau beli kiai tak briefing ini. Kiai Banyuwangi sampai Trora sama tak briefing ini karena dia ingin belajar. Dia punya utang 2 miliar masalah. Ingin lunas, ya pakai cara ini. Ada cara ini, cara kelima. Ini cukup 4 aja. Kalau kamu 1 minggu atau 2 minggu tak kasih teori yang kelima. Ini ada 10 dasar sebelum entrepreneur harus dilakukan. Saya yakin berhasil. Kalau pola dasarnya seperti ini loh ya. Poin 1, 2, 3, 4. Nanti ulangi YouTube ini langsung upload di YouTube, dilihat. Ya, kamu ikuti pertama kan? Upload. Ya jelas ya. Oke. Cut. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.